Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hari ini berkenan hadir pada acara diseminasi program guru penggerak yang pada saat ini akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Ibu Hapsari Prayogi Indriani rekan kita yang sedang mengikuti program CGP atau calon guru penggerak. Marilah sebelum kita mulai, kita membuka acara kita agar berjalan dengan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi diseminasi program guru penggerak. Agar acara kita berjalan lancar, kita buka acara kita siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu, akan saya bacakan dahulu urutan acara kegiatan kita siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga paparan oleh calon guru penggerak tentang budaya positif, selanjutnya yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan oleh moderator, yang keenam penutup, dan ketujuh testimoni dari kepala sekolah dan guru. Menginjak acara selanjutnya, yang pertama dan yang akan melaksanakan sambutan, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan siang hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Sumiati SPD. Kepada Ibu Sumiati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru SD 107 pagi yang kami hormati, mohon maaf hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Sumiati SPD yang saat ini tidak bisa hadir, kondisinya kurang sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita sampai saat ini diberikan kesehatan dan insya Allah akan kita manfaatkan dengan baik. Setelah selesai kita mengajar putra putri kita lanjutkan dengan mengikuti paparan dari teman kita yang sudah masuk dalam daftar calon guru penggerak yang hari ini akan memberikan paparan untuk kita semua. Mudah-mudahan langkah beliau sebagai seorang penggerak benar-benar menggerakkan kita dan menjadi contoh dari kita semuanya. Semangatnya yang luar biasa bisa kita tiru, terutama program-programnya yang akan disampaikan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik putra-putri kita, walaupun pada dasarnya sebetulnya semua itu sudah ada dari kurikulum yang dari sebelum-sebelumnya, cuma akan disegarkan kembali, diingatkan kembali. Contoh aja sebagai disiplin ya Bu Sari ya, segala sikap-sikap baik yang akan dikeluarkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang bisa mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, dibiasakan di sekolah, kemudian dibudayakan di rumahnya masing-masing, sehingga insya Allah suatu saat nanti akan kita saksikan betapa ramah dan baiknya putra-putri kita dimanapun kita berada, kembali ke zaman dulu yang sekarang sudah mulai agak luntur budaya yang dulu luar biasa yang kita miliki. Maka dari itu sekali lagi berikan aplaus dan semangat untuk guru penggerak dari Cilacap 7. Insya Allah semangatnya akan menular ke kita semua ya Bu Hapsari Prayogi ya. Nah mudah-mudahan yang ikuti sekarang pun kita bisa menularkan pada putra putri kita, anak didik kita di kelas. Insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah akan juga membuahkan hal yang baik. Sekali lagi semangat untuk Bu Hapsari, mudah-mudahan segala langkahnya dimudahkan dan menjadi kenyataan apa yang kita impikan. Insya Allah inilah kebaikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Musuh. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, kita langsung menginjak acara selanjutnya, yaitu paparan yang akan dibawakan oleh Ibu Hapsari Prayogi Indriani tentang budaya positif. Kepada Ibu Hapsari, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, melaksanakan tugas kita sebagai pendidik di sekolah kita tersebut.
Saya dalam hal ini pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktu, yang telah sama-sama untuk kita saling berbagi ilmu. Jadi dalam hal ini bukan saya yang paling tahu ya Bapak Ibu ya, tapi saya hanya berbagi saja informasi yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti di angkatan kelima ini. Nah, dalam hal ini yaitu kebetulan saya telah memasuki modul 1.4. Jadi dalam guru penggerak itu kita mempelajari ada kurang lebih ada 8 modul. Nah, ini berkaitan dengan modul 1.4, di mana setiap modul kita diminta untuk melakukan aksi nyata. Dan dalam modul 1.4 ini dengan tema budaya positif, aksi nyatanya adalah melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin saya mulai saja dengan paparan yang telah saya siapkan tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu kita sepakat ya untuk sesi kali ini kita menyepakati yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memberikan pendapatnya jika ada masukan, saran ataupun kritik yang membangun, saya siap menerima. Yang kedua adalah kita saling berpikiran terbuka dan saling menghormati. Karena kebenaran itu kan sifatnya relatif ya, kebenaran itu adalah milik Tuhan, tapi yang dari manusia sifatnya relatif. Yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain harap untuk mendengarkan. Jadi kita sama-sama memberikan contoh kepada murid kita, dimulai dari diri kita sendiri, saling menghargai satu sama lain. Yang keempat adalah sama ya, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab, pendapat dan sebagainya. Yang kelima adalah berpartisipasi penuh, Bapak Ibu mohon bisa mengikuti dengan konsentrasi sesi ini. Yang terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bapak Ibu gembira semuanya ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SD Ciracas 07. Jaya. Yes. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? 1. Betul tidak hukuman dapat membuat anak disiplin? Ya dan tidak bisa. Bisa ya, Bisa. tidak. Bisa. Bukan. Oke, baik. Bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisa meningkatkan disiplin anak. Betul tidak? Setuju tidak? Bisa ya, bisa tidak ya. Bisa iya, bisa tidak ya. Nah, berarti tergantung Ya. kondisi mungkin ya. Oke, yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, saya tidak. Bisa iya, reward, penghargaan. Setuju Bapak Ibu? Saya Bisa tidak. iya, bisa tidak, ada yang bilang setuju. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Ya, ini adalah tentang budaya positif dan ekosistem yang positif. Ya, jadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya. Kita itu layaknya, kalau mau diibaratkan layaknya sebagai seorang petani. Bedanya kita adalah sebagai petani, sama-sama bercocok tanam. Nah, petani yang menanam padi, misalnya, petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Dia bisa memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanaman padi, bisa memberi pupuk dan air, juga bisa membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sama dengan seorang pendidik, kita tidak bisa memaksakan anak bakatnya ke sini, minatnya ke sini, tapi kita hanya bisa menuntun potensi mereka arahnya kemana. Seperti itu. Ya, eksplorasi konsep dalam budaya positif ini yang pertama adalah adanya perubahan paradigma stimulus lawan respon stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi ada dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Nah, yang kedua nanti akan dijelaskan juga arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Lalu apa itu kebutuhan dasar manusia dan apa itu posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ya,
fenomena yang terjadi di sekolah, bukan hanya di sekolah kita ya, mungkin di semua sekolah yang ada di Indonesia, Jakarta khususnya, siswa berujar kata kotor, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ini sudah kita coba luruskan berulang kali, tapi masih belum bisa 100% hilang ya. Yang kedua, disiplinnya masih belum lekat, baik penampilan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, kelas juga belum bersih sempurna, semangat belajar juga belum optimal, kesantunan juga belum sesuai harapan. Mau berprestasi tapi mereka maunya instan dan difasilitasi. Jadi ketika belajar ada soal nanya ke gurunya. Kalau ada yang sulit, Bu, ini bagaimana caranya? Maunya instan. Terus ini dia mengolah-olah temannya. Ini yang sehari-hari merupakan kebiasaan di sekolah kita ya. Lalu membuat konten medsos yang tidak edukatif, yang tidak baik, yang sangat tidak memberikan pengaruh positif. Yang berikutnya adalah menyimpan konten yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas dirinya. Misalnya dia di handphonenya Bapak Ibu ya, kita menemukan mungkin kalau yang kelas-kelas atas itu ya, SMA itu konten-konten, mohon maaf, mungkin gambar-gambar yang tidak senonoh, atau mungkin ada yang video-video yang tidak baik seperti itu. Ini fenomena yang sering kita temui di sekolah pada anak didik kita. Nah, sekarang kita beralih ke makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Ternyata disiplin artinya belajar. Disiplinan, betul. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi siswa itu seringkali nggak nyaman diminta disiplin, itu mereka nggak nyaman. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai, tanggung jawab ya nak, mereka tidak menghargai itu, tapi karena tidak nyaman aja, makanya saya harus disiplin karena nggak nyaman. Lalu pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini adalah dua paradigma. Yaitu yang pertama adalah paradigma stimulus respon, yang kedua adalah paradigma teori kontrol. Nah, siapa sih sesungguhnya yang punya peran dalam mengontrol itu? Yang pertama, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar orang itu sama pandangannya dengan kita. Kalau kita bilang A, orang lain juga harus sama A juga. Sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia kan bermacam-macam ya, manusia punya pandangan berbeda, maka kita berusaha memahami pandangan mereka dalam teori kontrol. Nah, yang kedua, dalam stimulus respon itu, perilaku buruk itu sering dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kalau anak nggak pakai dasi, nggak pakai atur sungkap, salah. Nah, kalau dalam teori kontrol, pada teori kontrol ini, semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi, anak nggak pakai dasi mungkin tujuannya untuk mungkin mereka punya tujuan sendiri. Kenapa mereka rambutnya panjang? Mereka punya tujuan yang tujuannya kadang baik, kadang tidak baik. Nah, dalam teori stimulus respon ini juga dalam paradigma stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Jadi kita bisa loh diatur sama orang lain. Nah, sedangkan dalam teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain, tapi kita sendiri. Nah, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pokoknya orang harus ikut apa maunya saya. Sedangkan dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu dalam paradigma stimulus respon, ini pemaksaan itu ada kalau bujukan gagal. Jadi kalau anak kita bujuk gagal, harus dipaksa. Misalnya anak saya nggak mau makan minum susu, dibujuk nggak mau, akhirnya saya paksa. Itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama dan konsensus, kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak nggak mau A, dia maunya apa yang bisa sebanding dengan A. Nah, dalam selanjutnya dalam paradigma stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau kamu mengikuti saya menang, kamu kalah. Sedangkan dalam teori kontrol berpikirnya adalah modelnya menang-menang. Jadi semua pihak itu menang, tidak ada yang kalah. Ya, berikutnya adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita semua bekerja ada tujuannya nggak? Ada motivasinya nggak? Ada motivasi ya? Pasti. Pertama mungkin karena kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kita kan punya kebutuhan. Terus untuk eksistensi, kalau nggak kerja kita nggak eksis di masyarakat seperti itu. Nah, manusia punya motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini adalah motivasi yang muncul dari luar dirinya. Contoh misalnya nih,
anak patuh pada peraturan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi dia pikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah itu tujuan dia, itu adalah motivasi eksternal dari luar dirinya. Yang kedua adalah manusia itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Saya bisa dapat apa nih kalau saya melakukan ini? Itu juga motivasi dari luar, motivasi eksternal. Nah yang ketiga adalah teori motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira saya akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukannya? Kalau saya bertanggung jawab itu, saya menjadi orang seperti apa? Kalau saya misalnya memakai atribut lengkap ke sekolah, berarti saya akan menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah motivasi internal dari dalam dirinya. Tujuannya adalah, ini adalah tujuan disiplin yang positif, karena motivasinya berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan atau kebaikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang punya tujuan mulia, yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu ya, fitrahnya, kalau dalam Islam itu fitrah ya, fitrah atau kecenderungan manusia itu kan mempunyai sifat-sifat positif ya. Anak yang nakal sekalipun pasti punya sifat positif. Nah, nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai semua orang. Dan nilai-nilai ini disebut sebagai nilai universal. Semua agama apapun mengakuinya. Kalau jujur itu memang penting. Semua suku bangsa dan ras pasti setuju kalau yang namanya tanggung jawab itu adalah hal yang penting. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dia akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk bisa mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Dosen dalam bukunya ya tahun 1998. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang diyakini seseorang. Dan itu yang bisa menggerakkan orang dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia dia. Lalu tujuan nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah ini yang akan kita tuju dari anak-anak didik kita dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 unsur. Yang pertama adalah ya tahu Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada lagunya, saya putakan dulu lagunya. Nyanyi biar aku sih gitu. Lagunya lagu naik itu Bapak Ibu, apa ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, unsur yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Unsur yang kedua adalah Oh, itu dari satu. ya itu yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu adalah profil belajar Pancasila yang ingin kita tuju pada anak didik kita. Ki Hajar Dewantara, Ibu. Nah, apa sih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini? Mereka itu bukan terlepas dari, tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukannya dia bisa lepas dari perintah orang, tapi bagaimana dia merdeka untuk memerintah dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya. Ya, mengapa sih kita tidak buat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang mau saya ungkapkan bahwa kita di sini dalam lingkaran ini, yang di lingkaran umum itu ada yang namanya peraturan kelas. Biasanya setiap kelas, setiap sekolah punya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya kita membuatnya ketika di awal tahun ajaran baru. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Untuk apa?
untuk membuat siswa itu tadi motivasinya itu dari dalam dirinya. Betul, bukan karena dia harus patuh pada peraturan, bukan karena dia takut akan hukuman. Kita membuatnya menjadi bentuk keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang positif, dan nanti lingkungan positif ini menjadi budaya. Jika lama-lama dilakukan menjadi budaya positif. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa kita harus menggunakan kalimat keyakinan kelas, kata-kata keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, terus kira-kira untuk apa ya? Kita harus menggunakan helm. Untuk keselamatan diri. Betul. Nah, keselamatan diri itu adalah nilai kebajikan. Ya, itu adalah nilai kebajikan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Jadi, apa tadi? Untuk Keselamatan diri. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa ya Bapak Ibu? Ya, terus akhirnya pada akhirnya adalah sehat, betul. Ya, membangun tubuh dan jiwa yang sehat. Ujungnya ke sana, kesehatan ya. Yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Apa kira-kira? Betul. Ketertiban, bagus. Kita merasa nyaman kalau kita jalan. Iya betul, kita nyaman, jadi kita tidak ketinggalan ya Bu, kenyamanan. Dan mungkin menghargai ya Bu, menghargai orang lain, gitu. Kayak seperti murid kita kalau misalnya ini pun kita menulis. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contoh kesepakatan kelas Kita menyebutnya sekarang keyakinan kelas. Keyakinan itu berasal dari nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Contoh kesepakatan kelas adalah datang tepat waktu. Ini contoh peraturannya. Ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, keyakinan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kan mengucapkan salam dan saling menyayangi ya Bapak Ibu ya. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, saling menyayangi, semangat, peduli, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita angkat menjadi keyakinan kelas. Baik, saya lanjut dengan apa sih keyakinan kelas itu? Ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada tabel Y. Yang ini tabel Y. Dan ini adalah tabel T. Yang ini tabel T. Contoh misalnya hormat ya. Keyakinan kelasnya hormat. Maka kita akan mendengar di kelas kita berbicara seperti ini. Satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Maaf, akan segera saya kembalikan. Ini akan terdengar kalimat-kalimat seperti ini jika keyakinan kelas kita itu sudah terbentuk saling menghormati. Lalu berperilakunya akan terbentuk nanti mereka saling bersenyum ramah, memberikan salam, ya, terus meletakkan tangan di dada, misalnya kalau orang itu namaste ya. Lalu memberikan ruang untuk bekerja, postur tubuhnya juga lebih tenang. Nah, terlihatnya ini kurang terlihat ya. Mereka saling berempati terhadap pandangan orang lain, perasaan orang lain, lalu memegang. Nah ini dia Bapak Ibu, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Itu ketika saling hormat. Terus mendengarkan dengan seksama. Terus berbuat baik dan ibadah. Iya. Jangan bersentuh. Nah ini ini yang hormatnya tabel T-nya ini Bapak Ibu yang hormat. Nah, hormat itu akan tampak datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan tidak akan tampak nih sering hari terlambat, tak acuh pada teman dan guru, tidak mau mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan dan seterusnya. Jika keyakinan kelasnya adalah bekerja, maka akan tampak tekun bekerja dan menyimak guru dengan baik, menyerahkan tugas tepat waktu. Tapi tidak akan tampak
dan tidak mendengarkan guru dan acuh dan tugas tidak diberikan. Ini tidak akan tampak kalau keyakinan kelas kita sudah terbentuk, yaitu bekerja. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Biasanya kalau peraturan ada kata-kata apa? Dilarang, harus, jangan, wajib. Nah, kita ganti menjadi keyakinan kelas kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, tanggung jawab. Nah, jadi misalnya ketika ada anak-anak yang di kelas kita ada pojok baca, tidak mengembalikan buku ke tempatnya, kita bilangnya, ayo anak, tanggung jawab kalian mana? Itu saja keyakinan kelasnya. Ya, terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini adalah menghormati orang lain. Kan anak-anak ada yang suka ngejek ya. Jadi kita tuh usah, nah, jangan mengganggu temannya, jangan suka ngejek. Kita bisa katakan, ayo kita saling menghormati ya. Seperti itu. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir ya nak 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo nak, komitmen dengan waktu. Komitmen dengan waktu. Tugasnya juga itu misalnya kita sudah bilang ke anak-anak, tugas ini diberikan 30 menit ya. Maka ketika sudah 30 menit kita bilang, ayo nak, komitmen dengan waktu. Seperti itu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti kalimatnya menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Ayo nak, kita ciptakan keselamatan ya. Kalau ketika ada yang misalnya nonjok temannya nih, atau membuli temannya, ayo nak, kita hormati teman kamu. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau SMP, SMA ini mungkin lebih cocok ya. Kita bilangnya, kita buat keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, seperti merokok juga, kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya itu kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Bergantian ya nak, menunggu giliran ya nak, ini peraturan. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, jadi hormati orang lain, sabar ya nak. Lalu gunakan masker, itu untuk apa sih? Kesehatan dan keselamatan, ini nilai kebajikan kan? Nilai kebajikan universal, kesehatan, keselamatan. Langsung dipakai Pak. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa Bu? Ya untuk keselamatan, untuk keamanan kamu. Ayo lah, misalnya ada anak-anak tadi tuh saya ya karena sifatnya universal kan, jadi kan bisa masuk apa saja. Dan anak nanti akan berpikir sendiri. Kalau misalnya dia melanggar ini Bu, kamu tahu tidak apa yang kamu nilai keyakinan kelas yang kamu melanggar apa? Kesehatan. Jawabannya cuma satu. Kalau jawabannya nggak tahu. Nanti kita bisa arahkan Bu. Kamu kalau melakukan ini nanti akibatnya apa? Efeknya apa? Menurut kesehatan kan? Hanya seperti itu. Didukung oleh penghargaan. Aneh tidak Bapak Ibu? Kok kita bisa sih didukung oleh penghargaan? Kan penghargaan bagus loh. Penghargaan itu kan bagus buat anak, membuat anak jadi termotivasi. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum ya? Ternyata penghargaan itu nggak selalu baik. Bahkan ada yang sampai menjatuhkan karakter anak. Nih yang pertama. Nih, jadi ternyata hak penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Pengaruh jangka pendek saja. Nanti hari ini dia diberikan bintang misalnya nih kalau di kelas 1 ya Bu. Nanti besok dia kalau nggak dikasih bintang nggak mau tulis misalnya kan seperti itu. Nah, penghargaan juga merusak hubungan. Contohnya apa Bapak Ibu? Oh, penghargaan merusak hubungan ya? Betul sekali. Iri hati misalnya Omar misalnya datang tepat waktu, terus Bu Yani ngasih hadiah buat Omar. Nah, yang lainnya protes, Bu sana juga datang tepat waktu, akhirnya semuanya jadi kesal sama Omar. Itu bisa merusak hubungan. Penghargaan menghukum, tadi ya, penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya betul. Kalau kita setiap hari nih misalnya kita kasih hadiah terus nanti nilai disiplinnya jadi berkurang. Dan kalau cuma jangan lagi dikasih sekolah. Ibu masih. Kalau terlalu sering dia akan menurunkan kualitas nanti jadinya. Terus misalkan nih kalau kita ngasih komplit dia nilai 10 kita organisasi gitu gimana? Ya kalau misalkan ada apa-apa boleh. Ya mungkin kalau kita kasih hadiah pun tidak sampai membuat ketergantungan, artinya tidak dijadikan kebiasaan Bu ya mungkin ya. Mungkin bisa diganti dengan penghargaan yang lain. Nah penghargaan juga mengurangi ketepatan ya tadi ya. Ada yang nggak cocok ternyata. Misalnya nih anak saya nih dikasih bintang, cuma bintang. Bintang doang gitu katanya kan. Nggak ngaruh buat dia. Tadi ya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, betul nggak? Karena penghargaan kan dari luar, betul.
dari gurunya. Misalnya nih, Bu aku mau berangkat pagi, kenapa sih Kak berangkatnya pagi-pagi banget jam 5, jam 6 dari sekolah? Soalnya Bu Merla itu suka ngasih hadiah, suka ngasih apa? Jadi dari luar karena Bu Merla, bukan karena dia sendiri. Dan harga juga tidak efektif biasa. Ya. Nah sekarang saya mau tanya ke Ibu nih, coba Bu Yani ya. Kira-kira kalau tindakan gurunya nih ada yang salah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat ke sekolah, dia harus mencatat 100 kali. Itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi ya? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena dia tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Memikir murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak pakai sepatu kita, akhirnya dia nggak boleh pakai sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman. Jadi tahu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman biasanya sifatnya fisik. Betul. Ya, itu sebagai jawabannya Bapak Ibu. 100 poin. Kalau hebat ya, guru-guru SPM selatan satu lagi. Ini apakah ada guru kelas 5 tahu ya? Tapi ada yang benar ada guru kelas 2 ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan tayangkan video tentang membuat keyakinan kelas yang tadi kalau saya langsungkan di kelas. Ya, nanti kita akan masuk restitusi. Sebelumnya saya akan tayangkan video dulu. Ya Bu, belum saya buat kebetulan. Apa yang sebetulnya bisa sih dilakukan di dalam buku ya. Tidak kritik, tidak pikiran, dari itu adalah kata terpidana atau peraturan yang selalu ada di kelas. Nah, kalian tahu tidak peraturan itu apa? Hal yang harus dilakukan di saat waktu itu ya, misalnya kalau misalnya ada yang tapi biasanya dengan kita ya, biasanya ya ada beberapa yang kami terapkan. Aku merasa tertekan dengan peraturan. Aku merasa tidak nyaman kalau dengan peraturan. Ada nggak ya? Ya, kadang-kadang kan peraturan itu mungkin ada yang masak. Jadi terbatas programnya ya. Nah, maka peraturan itu kita akan juga menjadi sesuatu yang nyaman kita patuhi, menjadi sesuatu yang nyaman untuk kita laksanakan. Jadi semuanya bisa melaksanakannya dengan semangat, dengan ibadah ya. Kita akan ganti peraturan jadi keyakinan kelas. Setuju? Jadi kelas 6B akan ya kelas 6B akan mempunyai keyakinan kelas dan kita harus bersama hati untuk kita jalankan agar kita bisa belajar dengan nyaman. Siap? Semua siap? Ikut. Nah, saya akan berbagi kalian tentang ya. Sinilah ini. Silakan kalian tulis dengan hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang semestinya kita lakukan agar kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman untuk belajar. Tadi sudah dikatakan pada kalian, banyak sekali kan. Nah, silakan kalian buat satu kalimat saja, satu hal
lebih cepat ya. Nah, setelah mereka membuat satu kalimat, lalu mereka menempelkan di atas karton brown orange itu tadi. Satu anak diberikan satu lembar not yang warna kuning itu, lalu menempelkan kalimat-kalimat yang coba itu kita akan membuat jadi keyakinan ya. Sebuah keyakinan ya itu haruslah menggunakan kalimat yang positif. Kalau peraturan kelas kan bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu kadang-kadang ada dilarang buang sampah sembarangan. Jangan berlari-lari di kelas. Jangan mengobrol ketika sedang belajar. Itu peraturan kelas. Tapi dalam keyakinan kelas kita akan ubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif yang isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan itu yang bisa dimengerti oleh semua orang. Oke, baik, kita akan mulai ya. Ya, setiap kalimat dari kalian dahulu akan keluar dalam sebuah keyakinan kelas ya. Nah di sini kalian sudah menempatkannya. Di sini saya membacakan satu persatu apa yang telah mereka tuliskan. Oke, piket kelas dengan satu kira-kira kalimat ini apa ya? Contohnya piket kelas itu kan peraturannya buat keyakinan kelas. Kalau piket kelas itu apa sih tujuannya? Membersihkan. Yang membersihkan kelas tujuannya supaya apa? Bersih, betul sekali. Nah, piket kelas itu kita harus menjadi menjaga kebersihan kelas. Oke, ya Bapak Ibu, jadi ada beberapa anak tadi yang menuliskan di kertas yang mereka tulis itu piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, terus tidak boleh nyampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas yang intinya sama, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Lalu juga tadi ada yang misalnya nggak ngobrol saat belajar, terus tidak mengejek-ngejek teman. Nah itu saya simulasi kira-kira apa nah supaya apa itu Bu saling menghargai. Jadi itu dari mereka sendiri. Terus tadi ada yang bilang warna itu kira-kira kalau saya berikutnya tidak ngobrol dia ya, kita saling menghargai ya. Ibu menghargai kalian sebagai sekolah dan kalian menghargai ibu. Maka ya, kita saling menghargai ya. Saling menghargai. Tapi dari kalian, ketika belajar dia tidak menggunakan atau kira-kira dia sudah melakukan kegiatan yang tidak ada rancangan. Sudah biasa berarti. Ya, gitu ya. Jadi, apakah kalian sepakat dengan keyakinan kita? Ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, karena sebetulnya apa yang telah mereka tuliskan tadi itu intinya sama. Pada akhirnya merujuk pada sebuah nilai kebajikan yang sama. Jadi kita kalau buat keyakinan kelas sudah nggak usah banyak-banyak, ya paling tidak maksimal 7 lah. Jadi mereka juga mudah untuk mengingatnya, betul sekali. Nah tadi saya sudah membuat itu ada 5 keyakinan kelas di kelas KB yang sudah kita sepakati bersama. Lebih bagus lagi Bapak Ibu kalau misalnya nanti anak-anak kita ada tangan. Jadi kita buatkan posternya, kita buat keyakinan kelasnya ada 5 tanda tangan mereka dan tanda tangan guru seperti itu. Nah ketika nanti di tengah perjalanan yang magang, kita kembalikan. Coba kamu ingat keyakinan kelas kita yang mana ya kalau kamu ingat? Seperti itu. Ya, berikutnya saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sebetulnya konsekuensi itu bagus, tapi dia sifatnya tidak terlalu bisa membentuk karakter anak ya menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kalau hukuman kan biasanya menyakitkan. Pokoknya harus menyakitkan anak nih, harus bikin anak jerah. Kalau konsekuensi itu biasa aja netral aja, pokoknya harus terjadi sesuatu yang harus terjadi. Nah, terus hukuman juga membuat anak sakit hatinya maupun fisiknya untuk jangka waktu yang lama.
Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa nggak nyaman, tapi jangka waktunya pendek aja. Setelah itu dia lupa, nggak sampai membekas di hati. Nah, hukuman biasanya membuat anak jadi benci dengan disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Tadi ya, saya dia nggak sengaja numpain air temannya, ya dia kan harus melap ya membersihkannya. Paksaan, biasanya hukuman itu memaksa. Tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada rangsangan dan tanggapannya. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar dia mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep dirinya jadi buruk. Ih, aku jadi malas. Aku anak yang malas ya, aku anak yang nakal ya. Kalau konsekuensi membuat konsep diri anak yang baik. Nah, kalau hukuman, anak tuh sering jadi menyembunyikan kesalahannya mereka kan kadang-kadang nggak ngaku ya Bu. Misalnya ada yang mencuri nih, itu nggak langsung ngaku tuh dia. Akhirnya dia takut hukum. Tapi kalau konsekuensi itu anak belajar bagaimana dia harus patuh terhadap peraturan. Nah, kalau hukuman, anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan kehilangan haknya, tapi sementara dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sementara. Nah, di atas hukuman dan konsekuensi ini ada yang lebih baik, yang namanya tadi yang boleh ditanya, yaitu restitusi. Nah, ini dia. Ternyata hukuman itu adalah identitas gagal dalam menerapkan disiplin. Nah, kalau yang bikin sukses menerapkan disiplin apa? Konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau restitusi ini Bapak Ibu, restitusi itu pilihan, jadi anak dikasih pilihan. Nah, kalau restitusi tadi yang hukuman dan konsekuensi sudah dibacakan ya. Kalau restitusi itu menguatkan anak murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia misalnya tanggung jawabnya nggak cuma di SD, tapi sampai dewasa nanti dia akan jadi anak yang bertanggung jawab. Kalau di hukuman, korban itu orang yang misalnya jadi korban, anaknya jadi korban akan mendapatkan keadilan. Dia dipukul sama temannya akan dipukul lagi, adil namanya. Nah, itu hukuman. Kalau disiplin, korbannya diabaikan. Jadi yang jadi korban nggak ditanya gitu loh. Sedangkan kalau di restitusi, korbannya mendapat ganti. Contoh Bapak Ibu ya, ketika ada anak yang misalnya membuli temannya, menyakiti temannya nih, terus kita panggil, korbannya mendapatkan ganti. Gantinya bukan berupa uang ya. Artinya kamu harus, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu terhadap teman kamu ini. Jadi dia yang mencari pilihan sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Kalau nggak bisa, baru kita berikan saran dan masukan. Nah, terus kalau restitusi ini murid akan mendapatkan penguatan karena dia mencari sendiri pilihan untuk memperbaiki diri. Dan masalah, kalau hukuman kan anak akan jadi pelaku pasif, agresif ya, agresivitasnya akan meningkat nih. Terus kalau konsekuensi penguatannya bisa bertahan, tapi jangka waktunya pendek. Nah, kalau restitusi masalahnya akan terpecahkan untuk jangka waktu yang panjang. Cuma memang memerlukan satu kesabaran, hati yang lapang dari kita gurunya. Lalu, nah ini kalau hukuman Bapak Ibu jangan salah, hukuman tidak akan berjalan kalau muridnya tidak takut, nekat. Saya berani. Kenapa saya masih takut ya? Kalau di konsekuensi ini perlu monitoring, diawasi terus menerus sama gurunya nih. Saya mohon maaf si A nih ya mencuri nih ya. Sampai nanti dia kelas berapa kita akan monitoring terus. Mencuri lagi dan ulang lagi, kita lagi lakukan perbaikan di supervisi terus. Tapi kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Nah lalu kalau di restitusi ini dia fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau di hukuman kita bilang begini biasanya, kamu kan tahu peraturannya itu kamu harus jalan tepat waktu, nggak boleh terlambat, bla bla bla. Kalau di konsekuensi kita tanya, apa aja peraturannya? Kamu bisa nggak sih melakukan itu? Tapi kalau di restitusi tadi yang saya bilang, apa yang kamu yakini? Kita punya keyakinan keras apa ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu ini ya? Kira-kira apa yang harus jadi solusinya? Nah, di hukuman anak memiliki peraturan, tapi kalau di konsekuensi anak akan menghormati peraturan. Di restitusi lebih baik lagi anak itu akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi itu saya akan berikan contoh ya Pak Ibu. Ini ada videonya, video ini peran ya, bermain peran ini nggak sungguhan. Karena kalau ada yang sungguhan, saya nggak enak untuk mempublikasikannya di YouTube karena terkait nama baik ya. Jadi saya buatnya ini dalam bentuk drama ceritanya. Simulasi.
Para kelas 6. Ya, Bapak Ibu, nanti mungkin saya jelaskan tentang itu ya. Ini nggak terlalu jelas ya. Nah, ini nanti kita akan belajar kira-kira kita selama ini ada di posisi kontrol yang mana ya? Apakah A, B, apa semuanya pernah saya lakukan? Yang pertama nih, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini biasanya adalah kontrol yang dari luar dan membuat gagal penerapan disiplinnya. Karena biasanya anak hanya menghindari hukuman. Sedangkan kalau sebagai posisi sebagai teman dan pemantau ini, anak biasanya karena mengharapkan imbalan atau dia ketergantungan pada orang lain. Biasanya berhasil atau sukses, tapi dari luar kontrolnya. Nah, kalau kita sebagai manajer, anak akan belajar menghargai dirinya sendiri. Dan ini akan membuat penerapan disiplin menjadi sukses karena kontrolnya dari dalam diri. Contoh ya Bapak Ibu ya, guru itu biasanya kalau sebagai penghukum nih, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Nah, kalau orang sebagai pembuat orang merasa bersalah, perkataannya begini, dia berceramah dan mengatakan, seharusnya begini-gini, ibu kecewa sama kamu udah bikin ibu stres nih. Jadi kita merasa bersalah ya. Sedangkan kalau sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalau pemantau, dia akan menghitung dan mengukur, kamu udah berapa kali melakukan kesalahan ini. Itu ada hitung untuk ukur. Sedangkan kalau manajer hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Apa alasan kamu terlambat? Nah, kalau di penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu kalau penghukum. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu dong, ibu kan lelah sekali mengatakannya, ibu stres nih. Saya pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, sebenarnya bagus ya sebagai teman, tapi ternyata bikin anak murid kita tergantungan juga. Ayo dong, masuk dong, udah berkali-kali nggak masuk nih, lakukan dong dulu ibu. Masa kamu tidak mau sih lihat ibu bangga? Ingat tidak, ibu kan pernah bantu kamu. Itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu tahu nggak sih apa peraturannya? Dia mantau tuh peraturan tuh. Nah, sedangkan kalau sebagai manajer, dia perkataannya begini, apa yang kita yakini? Contohnya tadi ya, seperti misalnya ketika ada anak yang tidak pakai atribut lengkap. Apa sih keyakinan kelas kita tanyakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya, kalau sebagai penghukum, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Enggak, Bu, saya nggak lempar dia, dia tuh. Enggak, Bu, dia tuh, Bu. Gitu aja terus. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan, menyangka, enggak, Bu, saya nggak begitu kok, dan berbohong, cenderung berbohong. Kalau sebagai teman, akan ketergantungan. Seperti tadi ya, apa-apa dikit-dikit, telepon gurunya. Adu ke gurunya. Itu ketergantungan. Sebagai pemantau, hasilnya nih, anak bisa menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Berarti nyamannya kita di mana? Ya, sebentar Ibu. Jadi kalau sebagai pemantau, anak menyesuaikan diri, tapi kalau nggak diawasi, ya udah rela.
Kalau sebagai manajer kita akan bisa menguatkan pribadinya. Nah, kaitannya ini saya lanjut ke dampaknya bagi murid ya. Kalau yang penghukum itu anak akan mengulangi kesalahannya. Mau dihukum kayak apapun akan berulang kembali. Betul. Kalau yang buat orang merasa bersalah, anak akan menjadi oh jadi saya bikin malu ya, saya ternyata begini orangnya. Nah kalau sebagai teman anak jadi lemah, nggak mandiri, dia tergantung sama gurunya, sama orang yang lebih tua. Kalau pemantau dia menitikberatkan pada imbalan atau hadiah untuk dirinya sendiri, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer membuat anak jadi bisa mengevaluasi diri, bagaimana caranya bisa memperbaiki diri. Nah kita sebagai guru mungkin pernah berposisi 5 ini semua. Mungkin kita pernah jadi penghukum, pernah membuat orang merasa bersalah, bahkan kita juga pernah sebagai manajer ya Bu. Cuma mungkin lebih tingkatkan lagi agar kita bisa menjadi manajer. Walaupun ya butuh ekstra support atau usaha. Sampai direktur. Nah ini Bu pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan siapa? Pembuat orang merasa bersalah ya, posisinya di sini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya kita sebagai penghukum bilangnya seperti itu tuh. Ayo dong lakukan demi ibu nih, demi bapak nih. Bikin dong ibu bapak bangga sama kamu. Ini sebagai teman posisinya. Terus sebagai pemantau. Kamu sudah mendapatkan stiker bintang hari ini nak? Sudah berapa stiker bintang yang kamu dapatkan untuk pemantau? Dihitung, diukur kesalahan dan kebaikan yang dilakukan oleh. Lalu sebagai manajer, bagaimana ya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak berpikir apa yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki dirinya. Kalau nggak paham juga, nggak mudah juga kita arahkan. Kamu selalu yang paling terakhir nih ngumpulin tugasnya, itu juga sebagai penghukum. Nah ini peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, dan nilai-nilai manajer yang memperbaikinya. Ya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang tentang nada suara. Kalau kita menyampaikan pesan dengan kata-kata, itu hanya 10% aja yang diresap anak. Tadi ngomong apa sih guru lupa, kita suruh jelasin lagi, berarti lupa apa tuh. Karena kita pakai kata-kata aja. Tapi kalau kita pakai nada suara dengan nada suara nih ya, itu naik 35%. Ayo, apa nih yang harus kamu perbaiki? Nah dengan non-verbal atau bahasa tubuh ternyata bisa menaikkan pesan kita dari 55%. Kan Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman? Anak ribut di kelas nih ya, udah capek banget kita kan udah teriak-teriak nggak pengaruh juga. Akhirnya kita diam saja. Tiba-tiba, anak langsung berhenti, langsung diam, langsung praktis. Nah itu ternyata ya tadi ya non-verbal itu, bahasa non-verbal itu ternyata jauh lebih efektif dibandingkan 1000 kata-kata. Jadi kita nggak usah capek-capek. Biasanya ngajar kelas 1 nih ya, kelas 1 kan Wendang bersih banget ya Wendang. Kalau ini ya bla gitu kan, saya diam aja, saya pandangi mereka satu-satu. Ya mereka diam sendiri. Oh ya udah yang penting sekarang nggak usah teriak lagi. Sekali 2 kali bisa. Iya, kecuali kalau emang ada yang harus urgen, itu memang harus pakai kata-kata dan memang harus dinaikkan ada suara kita supaya kedengaran. Kita ditutup sampai. Iya, betul. Nah ini ya, ini kita rawatkan saja. Nah sekarang saya mau sedikit menginformasikan apa sih restitusi itu. Tadi kan kita sudah belajar restitusi, yaitu kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka nih, Bapak Ibu, bukan menghukum, ya. Sehingga intinya adalah fokusnya memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif untuk kerjasama dengan orang tua, dengan rekan sejawat, bersama guru, teman-teman yang lain. Jadi mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri untuk masalah mereka. Dan kita bisa membantu murid berpikir orang seperti apa sih yang mereka inginkan, mereka mau jadi orang seperti apa nantinya. Bagaimana mereka harusnya memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Pertama, tentunya bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahannya. Ini yang sulit sekali buat kita. Bagaimana ya membuat anak belajar dari kesalahannya? Tapi bisa kita lakukan, insya Allah. Dan ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan dengan teman yang nggak rusak, hubungan dengan kita juga jadi nggak renggang. Tawaran bukan paksaan. Jadi kamu mau pilih jadi orang seperti apa nak? Terus apa yang harus kamu perbaiki? Kita tawarkan. Kalau mereka nggak bisa, kita tawarkan beberapa pilihan. Ya tadi saya bilang kalau anak yang nggak mudah harus tentang keyakinan kelas kita berikan tawaran. Lalu restitusi ini menuntun anak melihat ke
dalam dirinya. Saya harus jadi orang bertanggung jawab nih, saya harus disiplin, saya harus jujur nih. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan ini cara yang paling baik dibandingkan dengan konsekuensi apalagi hukuman. Restitusi fokus pada karakter ya Bapak Ibu ya, karakter anak, bukan tindakannya mencuri, tapi karakternya, karakter jujurnya yang kita mau angkat, yang kita mau perbaiki, bukan perbuatan mencurinya, tapi karakternya. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ternyata kita nggak boleh ya mengasingkan murid kalau mereka berbuat salah. Ya, ada segitiga penggunaan segitiga restitusi. Langkah-langkah kita menerapkan restitusi adalah: 1. Validasi tindakan yang salah, 2. Menstabilkan identitas, 3. Menanyakan keyakinan. Apa sih teknisnya, bagaimana ya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, ketika anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, terhadap peraturan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Contoh ya Bapak Ibu ya. Farel, kamu punya alasan kan pasti kenapa kamu nggak pakai atribut? Itu validasi tindakan salahnya. Ada tidak cara lain yang lebih baik agar kamu tidak perlu mencuri, agar kamu, misalnya kalau anak mencuri, agar kamu bisa mendapatkan uang, bisa jajan. Ada nggak sih cara yang lebih baik untuk mendapatkan itu? Ini namanya tahap validasi tindakan. Yang kedua adalah kita menstabilkan identitas. Jadi mereka stabil di dirinya Bu, Bapak, identitasnya stabil ya, tidak menyerahkan diri atau malu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu aja, kamu juga pernah, guru juga pernah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini kok. Ada orang lain, ada murid yang lain yang pernah melakukan yang sama dengan kamu. Nah, kita stabilkan identitas mereka. Yang ketiga baru kita tanyakan keyakinan. Nah, ini dia nih. Kan, tapi sebelumnya kita harus punya keyakinan kelas yang kita sepakati. Misalnya ada yang membuli temannya, kita panggil kawan. Nah, nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati di kelas? Ingat tidak? Ada satu misalnya menghargai teman ya, membuat orang nyaman. Nah, kamu telah melanggar ya nilai-nilai kelas itu. Kamu ingin jadi orang seperti apa nanti ke depannya kalau kamu seperti itu? Harusnya kamu bagaimana ya melakukan kamu? Terus bagaimana yang kamu bisa perbaiki kesalahan itu? Di sini kita menanyakan keyakinan dan lalu kita lanjut ke solusi yang bisa diberikan oleh mereka. Kita pancing bukan solusi tidak langsung dari kita, tapi mereka kita ajak untuk memberikan solusi. Ya Bapak Ibu, ini tentang kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Manusia perlu power ya, kekuasaan, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau rasa miliki. Ada ya beberapa, bukan ada, mungkin banyak dari murid kita Bapak Ibunya yang karena dia nggak punya uang, orang tuanya misalnya nggak pernah ngasih uang jajan, akhirnya dia mencuri. Itu kebutuhan apa yang kita penuhi? Apa ya Bapak Ibu kira-kira? Cinta kasih dan rasa milikinya nggak punya uang ya, rasa milikinya terhadap itu ya, uang itu tidak ada, cinta kasih juga nggak ada. Jadi mereka mencuri. Jadi itu alasan dia melakukan kesalahan. Atau misalnya membuli. Kenapa sih anak ini suka membuli? Karena dia nggak punya kekuasaan. Mungkin di rumahnya dia sering dimarahin orang tuanya, sering diusirin sama kakaknya, di rumahnya sering diejek teman-temannya, dia nggak punya kekuasaan. Akhirnya dia membuat penguasaan di sekolah. Ya, ini menstabilkan identitas. Contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi loh, nggak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini tahap dalam menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Terus untuk validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa melakukan hal yang lebih dulu kan dari ini, tapi kamu nggak melakukannya kan? Kamu bisa aja melukai teman kamu, tapi kamu nggak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa sih yang penting buat kamu nak? Itu di tahap validasi kebutuhan. Nah, kalau menanyakan keyakinan, kita tanyakan kembali. Nilai apa ayo yang kita yakini di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas 3 itu seperti apa sih? Dan sebagainya. Ini untuk menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, ini adalah intervensi 30 detik. Ini akan bisa membantu murid kita menjadi kembali ke tujuan semula. Ya, dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-kontroversial. Tidak konfrontatif, tidak membuat anak jadi membangkang dengan kita. Pertama, ini ya, kamu ingin berbuat lebih baik karena kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ya. Apa sih yang bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa nggak kita perbaikinya? Yang perlakuan saat ini sudah sesuai, belum sih? Udah oke, belum buat kamu. Kamu siap untuk yang tadi telah saya sampaikan? Kita akan mengarah ke sini Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah. Ini harapan semua warga sekolah. Kegiatan belajar dilaksanakan dengan keadaan nyaman dan damai. Ya.
dengan peraturan menghindari hukuman dan penghukum. Kalau peraturan ini adalah kesepakatan atau keyakinan, jadi budaya positif di sekolah bisa kita awali dengan disiplin yang positif, dengan buat kesepakatan atau keyakinan kelas, menghindari hukuman, menghargai diri sendiri, dan kita bisa melakukan posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, setuju yang mana motivasi itu? Ya, Bapak Ibu mungkin untuk pemaparan dari saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Hapsari untuk paparannya bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan dalam sekolah dan bagaimana juga kita bisa membiasakan kepada para peserta didik kita. Nah, sepertinya topik ini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang setiap hari kita bertemu dan mengalami berbagai peristiwa di kelas dengan peserta didik kita. Baik, kira-kira kami tampung beberapa pertanyaan dalam sesi tanya jawab kali ini. Apakah kira-kira ada nih Bapak Ibu yang mau bertanya? Persilakan. Sebetulnya kalau di kelas itu masalah sangat banyak, cuma sulit untuk diurai mana yang mau ditanyakan. Salah satu contohnya anak-anak sekarang itu kalau diberikan PR, itu kan sering banget gitu ya. Anak yang nggak kerjakan tuh anak itu aja gitu. Sudah diberikannya berulang-ulang, udah umpamanya saja. Ya seperti tadi, kita paling gampang itu ambil dalam hukuman gitu ya. Kayak mengerjakan setelah temennya pulang. Jadi, tapi itu nggak kapok juga gitu. Jadi kalau menurut Bu Sari yang dipaparkan tadi, seperti apa sih cara ngatasin anak yang malas untuk mengerjakan PR? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Su untuk pertanyaannya. Nah, jadi kira-kira inti pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya Bu? Saat tadi bagaimana cara mengatasi ketika ada kendala siswa yang kita. Ya, terima kasih Ibu Haja Suryati untuk pertanyaannya. Ketika ada murid yang berulang-ulang melakukan kesalahan, yaitu dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan, ya Bu. Hukuman atau konsekuensinya mungkin dia mengerjakannya di saat rasanya pembelajaran, tapi ternyata tidak efektif, ya Bu ya. Mungkin yang perlu untuk kita gali adalah apa kesulitan yang dia hadapi ketika dia tidak bisa mengerjakan tugasnya itu. Apakah ada kesulitan? Mungkin kita perlu tahu, kita gali apa kesulitan yang dia hadapi. Apa mungkin dia di rumah nggak ada buku-buku yang mendukung, atau mungkin tidak ada motivasi dari orang tuanya, atau mungkin dia terbiasa di rumahnya bebas seperti itu. Nah, itu memang yang harus digali, Bu. Ketika misalnya Ibu kita sudah menemukan, oh ternyata alasannya A nih, maka kita akan bisa mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, kira-kira kesulitannya apa ya Bu? Binya tuh masalah itu banyak di rumah. Anaknya tuh emang sama orang tua tuh udah kalau disuruh belajar, emang dia udah gak mau. Kalau udah dapet saya udah lelah di sekolah kan belajar. Jadi kalau iya gitu, jadi nggak ada orang tua sendiri udah ibarat kata tuh nyuruh untuk kerjakan PR tuh mau udah dihubungi udah ini sudah tetap aja enggak. Ya terus sampai ini nyantai saja gitu, jadi kayak nggak ada masalah gitu, nggak kerjakan gitu. Iya nggak merasa bersalah, kayak nggak nyantai gitu minyak gitu. Berarti dia kebutuhan dasar yang belum dia penuhi apa dalam hal ini ya? Gitu makanya bingung gitu makanya. Padahal dia juga nggak paham apa karena dia itu tidak ada motivasi ya Bu, iya. Tidak ada motivasi. Nah, ada niat gitu, nggak ada niat mengerjakan. Ya mungkin kalau dalam hal ini berarti motivasinya dulu yang perlu kita bangun ya Bu, motivasinya. Motivasi intrinsiknya bukan motivasi dari luar ya. Ya mungkin dengan tadi ya, kamu nanti mau jadi orang seperti apa kalau kamu seperti ini kamu. Seperti itu. Terus Bu, kalau ini terkait dengan program juga ada namanya itu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ternyata murid kita itu beragam dan mereka itu kadang-kadang juga bukan kadang-kadang. Jadi kalau dalam teori belajar itu kita nggak bisa memaksakan anak dengan satu tugas yang sama. Jadi tugasnya, produknya, kegiatannya bisa bervariasi yang nanti mungkin akan sesuai dengan minat mereka. Contoh ya Bu, misalnya kalau di kelas saya dulu tuh ketika PTM dulu, ketika daring dulu, kan ada anak yang kalau disuruh nulis dia nggak mampu. Misalnya menceritakan kembali, bukan menceritakan kembali ya, menjelaskan teks deskripsi, teks narasi, itu kan dia nggak mau, dia tuh bisa paling cuma, kalaupun mau dia cuma beberapa kalimat. Karena dia memang anaknya
bukan kecerdasannya tuh nggak di situ, bukan kecerdasan verbal. Nah lalu saya kasih pilihan, oke, kamu buat sebuah komik, ya, kamu bikin komik aja. Kira-kira karena dia mau suka gambar. Atau mungkin kalau yang anaknya punya minat yang lain, kasih pilihan Bu. Terus supaya kamu, kan kita punya KD ya Bu ya. KD nih kita kaitkan lagi ke KD-nya nih. Misalnya dia nggak ngerjain PR, yang KD-nya KD apa? Terutama kalau ini matematika gitu. Tapi hampir apa semua materi itu jadi Nggak bisa ya. Iya, cuma kalau main graben gitu, kata Bu Wati nggak pernah namanya absen. Kalau nggak pernah absen, kerja losi gitu. Berarti dia punya kecenderungan minatnya di musik ya Bu. Di musik. Berarti nah kamu coba deh bikin lagu tentang, misalnya Divanya apa sih? Magnet ya. Kamu coba buat lagu tentang magnet dari lagu yang lagi viral saat ini. Ayo, guru kasih tantangan ya. Ya mungkin kalau dari saya seperti itu, mungkin ada alternatif dari yang Bapak Ibu yang lain, silakan. Masukan ya Bu. Terima kasih Bu Sur. Mungkin dari Bu Endang Bu ada tambahan mungkin berdasarkan pengalaman. Saya Ya, baik Pak Markus. Ada yang kira-kira tanyakan Pak Markus ya? Untuk tadi baik intrinsik maupun ekstrinsik tadi itu kan sebenarnya saya mau sampaikan bahwa untuk intrinsiknya itu akan dibantu juga, didorong juga dengan ekstrinsik sebenarnya. Nggak bisa berjalan sendiri karena kalau tujuan pertama kita bagaimana menyadarkan anak itu untuk melakukan yang terbaik. Maka ada berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Salah satunya tadi ekstrinsik motivasi tadi, baik motivasi. Pertama ekstrinsik ini kita lakukan, tetapi dalam perumusan tujuan motivasi perlu kita lihat, jangan sampai itu hanya sekedar memberikan hadiah atau memberikan, tapi tujuannya enggak tercapai. Lalu yang kedua saya mau sampaikan bahwa hukuman lalu tadi sanksi itu mungkin saya lihat ini sesuai dengan zaman kali Bu ya, sesuai dengan zaman. Kalau di zaman tahun 70-an atau 80-an ya kan, saya bakal bisa sejarah ini. Nah, tahun 80-an itu saya lihat di tempat saya itu, waduh, kekerasannya luar biasa. Kekerasannya luar biasa. Tetapi sepertinya jadi orang juga gitu loh. Jadi orang. Jadi saya kira sesuai dengan zaman juga, karena orang lihat ternyata dulu beruntung guru saya melakukan seperti ini sehingga menyadarkan saya. Itu mungkin caranya yang dulu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan mungkin tahun 90-an konsep hukuman sanksi itu sudah mulai berubah. Dan apalagi sekarang ini mungkin tahun 90-an mungkin cewek anak mungkin masih ini ya, masih tolerir oleh orang tua. Tapi tahun 2000-an ke sini ini cewek anak orang tua pasti tidak mau, dan itu banyak sekali ahli-ahli psikolog menyarankan supaya tidak melakukan itu. Hanya saja sejauh mana penelitian, saya mau tanya sejauh mana penelitian sanksi yang tadi ada namanya restitusi itu di lapangan sejauh mana perkembangan, karena ini kan merupakan satu penelitian ya dalam observasi penelitian dalam pendidikan, karena kita belum tahu juga hasilnya ke depan bagaimana. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus untuk pertanyaannya ya, luar biasa. Yang pertama terkait dengan motivasi ya Pak. Ya. Motivasi intrinsik itu nggak bisa datang dengan sendirinya tanpa adanya penguatan dari luar. Betul Pak Markus. Untuk menimbulkan motivasi intrinsik pastinya perlu kita, peran guru, orang tua ya, untuk mengarahkan anak. Itu namanya mengarahkan anak untuk bisa mempunyai motivasi intrinsik. Artinya dia patuh itu karena dari dalam dirinya sendiri, dan itu perlu penguatan dari orang di luar dirinya, betul sekali. Jadi memang perlu motivasi ekstrinsik, tapi yang bentuknya bagaimana ya Pak? Tentunya bentuknya menguatkan motivasi dari dalam dirinya. Setuju dengan Pak Markus tadi. Yang kedua, untuk restitusi ya Pak. Sejauh mana keefektifan restitusi ini dengan kondisi perubahan zaman? Kalau tahun saya generasi tahun 80-an ya. Kalau di saat saya dulu sekolah, memang hukuman sanksi itu memang sering dilakukan. Dan dulu zamannya belum ada media sosial, belum ada hak-hak asasi manusia yang digaung-gaungkan, dan belum ada tanda kutip monitoring dari pemerintah maupun masyarakat. Jadi dulu tidak ada beban, misalnya tidak hal yang wajar ketika guru melakukan hukuman, bahkan hukuman fisik. Penelitian dampak juga belum gitu ya waktu itu. Yang penting itu cuma dilihat hasilnya. Ya betul.
Tapi yang Karena maksud ada ini hasilnya. kalau yang itu tadi dari dirinya kan juga udah ada motivasi diri kalau orang kampung zaman dulu gitu Betul. makanya. Lah kalau anak sekarang kan kita ini tapi nggak Ya. ada maunya gitu Nah, bikin iya. dari dirinya sendiri. Betul, Bu. Hasil dari yang Ya, yang tadi Pak Mabus bilang betul sesuai perkembangan zaman. Kita nggak bisa menyamakan zaman anak-anak kita dengan zaman kita dahulu. Kalau dulu dengan hukuman bisa, kalau sekarang udah nggak bisa lagi Bapak Ibu. Contoh anak kita ya, anak kita, murid kita itu mungkin dengan hukuman 1-2 orang mungkin paham. Tapi banyak juga yang dengan hukuman itu mereka malah justru jadi tidak mau, tidak bisa seperti itu. Jadi zamannya juga berubah. Anak sekarang untuk mendapatkan ilmu, pelajaran, informasi itu bisa sendiri. Nggak usah belajar di sekolah, mereka udah bisa dapat di internet, dari berbagai sumber bacaan, dari orang tuanya, tersedia di mana-mana. Jadi guru sekarang juga perannya nggak terlalu seperti dulu, yang mungkin kalau dulu itu, kalau nggak ada guru, anak nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang, anak itu udah bisa A, B, C lebih dulu daripada gurunya. Jadi perkembangan zaman itu yang perlu kita perhatikan adalah memang tidak sama antara sekarang dengan zaman yang dulu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Makanya kan di dunia ini yang nggak mungkin berubah adalah perubahan itu sendiri. Dan kita memang sebagai guru memang dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan. Artinya pola-pola yang mungkin sekarang lebih baik itu bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana efektivitas restitusi Pak Markus ya? Menurut saya cukup efektif ya Pak, jika dilakukan secara konsisten dan dilakukan bergerak bersama. Kalau cuma satu orang nggak akan efektif. Mau kita kayak apapun, guru yang lain A, guru yang lain B nggak akan efektif. Kalau sendiri, makanya perlu didukung budaya positif ini, restitusi ini nggak cuma oleh guru, oleh orang tua murid, oleh masyarakat, begitu. Jadi kita harus memang sekarang kan yang penting itu adalah pemerintah menggaung-gaungkan kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting. Nggak ada tujuan yang tercapai tanpa adanya kolaborasi atau kerjasama atau zaman dulu gotong royong ya Bu. Kalau dari luar kolaborasi kita udah punya, cuma namanya gotong royong. Seperti itu mungkin Pak Markus. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih Bu Arsari, Ibu dan Bapak. Apakah masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan mungkin budaya positif dan penerapannya di kelas? Mungkin sudah. Ya, Bu Yani silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya singkat sekali kepada Bu Sari. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar untuk para peserta didik agar belajar dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab tanpa sebuah paksaan, melainkan dari kesadaran diri sendiri. Terima kasih. Bu Yani, luar biasa ya pertanyaannya ya. Bagaimana supaya anak itu belajar dengan bertanggung jawab dengan kesadaran dalam dirinya sendiri. Belajar itu sesuatu yang menyenangkan ya Bu. Kalau kita tuh kebutuhan kita sebagai murid, kita memposisikan diri sebagai murid ya Bu. Kalau kita jadi murid, kira-kira kita pengennya jadi guru, pengen itu gurunya bagaimana? Selain smart, lucu, ceria, kita pengen guru seperti apa, lucu, ceria, bisa jadi teman, yang membosankan. Nah, begitu juga dengan murid kita. Kalau kita saja sebagai teman, ya, jika kita saja ingin guru kita seperti itu, begitu pun dengan murid kita. Pasti murid kita juga ingin kita sebagai guru itu smart ya, cerdas. Tapi nggak cuma cerdas Bu, mereka nggak cuma butuh guru yang cerdas. Saya punya guru dulu ya, guru fisika yang cerdas. Oh cerdasnya luar biasa deh. Tapi kita nggak paham saking cerdasnya mungkin ya. Karena dia mengajarnya seperti menerangkan sepertinya sendiri. Jadi dia metode pembelajarannya yang dia sampaikan itu membosankan. Anak-anak murid mau sepintar apapun kalau metode belajarnya nggak menyenangkan, membosankan, yang tadi yang saya bilang kata-kata itu cuma 10% dibandingkan dengan kalau anak-anak bisa melakukan. Jadi kalau dalam teori belajar itu memang dengan melakukan anak-anak bisa menyerap itu lebih banyak dibandingkan dengan hanya belajar saja. Jadi mungkin itu ya Bu, metode pembelajarannya mungkin yang lebih bervariasi. Terus kita kalau sekarang namanya ada pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran itu kita menyesuaikan dengan perbedaan murid. Kalau dulu mungkin satu tugas untuk semua anak Bu. Kalau sekarang ini yang sedang saya pelajari adalah satu KD, kita harus bisa membuat berbagai macam tugas. Terus produk yang mereka hasilkan juga beragam sesuai dengan minat mereka.
Luar biasa emang seorang guru ya. Selamat. Nah, jadi berdasarkan kalau di mungkin juga di beberapa sekolah sudah menerapkan Bu, menyesuaikan dengan kecerdasan majemuk anak. Jadi untuk anak-anak yang tidak sakit nih, mereka itu misalnya punya pelajaran matematika tentang perkalian nih. Nah, kita mungkin bisa membuat soal, kita tempatkan di sudut-sudut, di tempat-tempat, mereka bergerak tuh. Menyelesaikan soalnya kan sambil bergerak mereka ya. Untuk anak yang kinestetik mungkin bisa seperti itu. Terus untuk anak mungkin kan nggak tahu kan ya. Beliau kalau anak ABK nggak usah disamakan. Kita namanya nggak adil. Kalau anak ABK misalnya mungkin nggak lagi Bu. Terus misalnya kalau untuk yang anak-anak yang visual, anak-anak yang visual Bu, yang cerdas gambar, yang cerdas visual itu, mereka bisa hanya kita berikan tayangan video, gambar, mereka udah paham tanpa harus bergerak. Jadi itu ada beberapa yang sudah melakukan itu. Nah terkait dengan tadi Ibu yang bagaimana dengan anak ABK? Anak ABK adalah anak yang khusus ya, Bapak Ibu yang bisa kita paham spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Mesarah, guru SDN Ciracas 07 Pagi yang mengajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah telah mengikuti kegiatan yang telah dijabarkan oleh salah satu guru penggerak di sekolah kami, yaitu tentang perubahan positif yang harus para guru lakukan pada saat ini, era anak-anak kita yang dikatakan era digital. Kemudian yang telah kita lakukan selama ini, kebiasaan menghukum, kebiasaan memberikan punishment. Setelah mengetahui ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh guru penggerak tadi, insya Allah kita bisa merubah dan bisa menerapkan salah satunya yaitu yang tadi dipaparkan, kita jangan sampai menghukum anak sehingga anak itu akan melakukannya karena takut dengan hukuman kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua di seluruh Indonesia, khususnya di anak-anak yang di sekolah dasar, bisa belajar dengan rasa tentram, nyaman, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.